Lewat kami memuji mengagungkan nama-Mu, dan saatnya jiwa kami akan dilawati dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, tetapi firman-Mu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, bukti nyata sampai saat ini firman-Mu menjadi penolong hidup kami, firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, butuh firman-Mu di dalam kehidupan kami, melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini. Hanya firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran, hanya firman-Mu yang membawa kami kepada terang, hanya firman-Mu yang membawa kami kepada keselamatan, kehidupan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Nyatakan isi hati-Mu, bukakan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga lewat firman-Mu kami diberkati di pagi hari ini. Sebelum kami terima firman-Mu Tuhan, kami akan memberi persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami setiap hari dan setiap saat di tengah tugas dan usaha kami masing-masing. Itu sebabnya di pagi hari kami mempersembahkan sebagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya berkati Tuhan setiap persembahan kami, besar kecil Allah berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami terima firman-Mu, memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membawakan pedang persembahan yang pertama. Kita angkat pujian hari-hari kelima. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan kalau pagi malam siang hari ini saudara saya bisa berdoa kepada Tuhan. Ini semua adalah kemurahan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya pikir-pikir anak saya hari ini tidak bisa menjadi ujian karena dia kurang sehat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan,
dia katakan sama saya, boleh Pak. Syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya patut bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena kalau hari ini juga saya diberikan kesempatan untuk melayani firman Allah di siang hari ini. Berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, yang dengan penuh sukacita mempercayakan kami untuk melayani firman Allah di siang hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel 1 Samuel pasalnya yang ke-27, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 27, mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain luputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkata Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberi Siklag kepadanya. Itulah sebabnya Siklag menjadi kepunyaan raja-raja Yuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Silakan duduk, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita sudah baca bersama-sama firman Allah yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-7, menceritakan bagaimana keberadaan Daud. Saudara-saudara sekalian, keputusan kita menentukan hidup kita. Jadi kalau kita ingin berhasil di masa depan, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di sini saudara-saudara, Daud dia sudah dilantik menjadi raja, tapi belum menduduki istana saudara-saudara. Pada pasal ke-27 di sini katakan yang pertama bagian B, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bersama-sama bahwa Daud ini adalah seorang raja yang sudah diurapi oleh Allah. Dari pekerjaannya semula menjaga kawanan domba, dia bisa menjadi seorang raja karena Allah melihat karakter hidupnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam pasal 27 ayat 1 bagian A dikatakan bahwa tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa dalam ayatnya yang pertama 1 ayat ini saudara-saudara, Daud seakan-akan meragukan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi dalam keadaan itu saudara, pikirannya menjadi kacau. Seakan-akan dia tidak percaya bagaimana Allah telah menolong dia, menuntun dia, meluputkan dia dari Saul. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat pada
di sana Saul Daud membiarkan Saul hidup. Tuhan sudah menyerahkan, tapi Daud tidak mau. Pasal 26 lagi, saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara, di En-Gedi. Kedua, di Hakila. Daud tidak mau membunuh, karena Daud bilang dia adalah yang diurapi Allah. Daud menghormati, padahal secara manusia Allah telah menyerahkan Saul ke tangan Daud. Tetapi mengapa pada pasal 27 pikirannya menjadi kecewa, dan dia berkata bahwa pada satu saat dia akan mati di tangan Saul. Seakan-akan dia tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan yang sudah menolong dia, yang sudah menuntun dia daripada melantara sampai jadi raja. Bagaimana kebersamaan Daud diceritakan oleh firman Allah, dia mengalahkan Goliat yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Israel, termasuk Saul. Tetapi pada saat ini dia seakan-akan kecewa, saudara. Satu kali kelak, sehingga itu saudara dia berpikir bahwa di sini katakan bahwa jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Jadi di sini kita lihat bahwa Daud seakan-akan dia mau mencari perlindungan di kota Filistin, di kota Gat pada Raja Akis. Seperti saya katakan tadi, apakah dia tidak ingat bagaimana Allah telah menuntun dia, telah memakai Daud sehingga dia berperang, dia bisa menerima kemenangan. Tetapi pada pasal 27 dia merasa ragu. Alias saudara-saudara sekalian, di sini dia memutuskan untuk pergi ke tanah Gat, kota Gat, daerah Filistin. Yang kita tahu sama-sama bahwa Allah tidak menghendaki bangsa Israel untuk bergaul dengan orang Filistin, karena bangsa Filistin itu hidupnya menyembah Baal, menyembah berhala, sedangkan bangsa Israel menyembah Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, satu keputusan yang keliru dari Raja Daud. Setiap keputusan yang keliru yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ada konsekuensinya, saudara. Jadi dia pergi. Ini saudara merupakan pelarian kedua dari Daud. Pertama, saudara-saudara, kalau tidak salah saudara-saudara, di pasal yang sebelum Daud pernah lari ke kota Gat lagi, saudara-saudara. Tapi waktu itu dia belum diterima oleh Raja Akis. Dia mau ditangkap. Orang-orangnya raja katakan ini Daud yang dijadikan oleh orang-orang terutama Israel. Daud dalam perannya membunuh berlaksa-laksa. Tapi Daud pada fase sebelumnya dia pura-pura orang tidak waras supaya tidak dapat tangga, saudara-saudara. Tetapi pada fase 27 dia kembali ke sana lagi. Akhirnya dia tinggal di sana, saudara-saudara. Dan dia minta satu tempat Siklag untuk jadikan tempatnya. Dan kalau Daud ke sana, saudara-saudara, artinya dia dalam peperangan apabila orang Filistin menghadapi bangsa Israel, Daud harus membantu orang Filistin. Ini sangat bertentangan dengan Tuhan. Ini sama dengan bilang bangsa lawan bangsa makan bangsa ini. Tapi itulah karena tinggal di daerah Filistin, dia harus. Saudara-saudara sekalian, begitu juga kehidupan saudara sebagai orang percaya. Terkadang dalam menghadapi masalah pergumulan yang begitu berat, yang silih berganti, yang menerpa kehidupan rumah tangga kita, seakan-akan kita tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur dikatakan bahwa
banyak saudara jadi terjadi di gereja. Kalau jemaat itu dia rasa senang-senang di satu gereja cuma karena mungkin salah paham, dia bilang kasih mau pindah. Ada satu gembala bercakap dengan saya, dia bilang, bro, tuh di belakang gereja ini dia dulu masuk ke kita, mas sekarang dia masuk di Balai Manguni. Kita tanya, siapa bro? Ya, dia tahu nih. Nah ini mengambil keputusan salah. Dia kira untuk pindah ke sana dia paling senang, tapi di sana juga dia ditunggu oleh iblis. Karena Tuhan bilang tuh iblis itu satu sekeluar dari orang, 7 yang mengambil jadi 8 lebih kuat lagi. Hidup berpindah-pindah. Akhirnya dia imannya bertumbuh. Kalau bulan ini sini, bulan depan di Komos, baru di Kebun Kopi, Gunung Panjang, dia kunci apa? Mati. Saudara-saudara, saya pengalaman saudara. Saya orang kasih bibit rambutan, tata saudara. Karena lahan ini mau pakai, saya pindah. Ya pindah, ya begitu lihat. Tuh lain sebab buat, ya mati. Ya begitu juga teman-teman. Terkadang tantangan dan pergumulan itu datang untuk menguji saudara saya. Bukan Tuhan marah atau benci, tapi Tuhan sayang. Inilah yang diambil oleh Daud. Satu keputusan yang keliru. Daud sudah tahu persis bahwa bangsa Israel yang boleh bergabung dengan Filistin, tapi dia pergi. Akhirnya saudara, kalau orang baca terus sampai pasal 29, itu Siklag Rompet tambah orang Amalek bakar semua. Daud istri dari pahlawan, orang taman. Pada waktu itu ini bangsa Filistin mau berperang. Daud ikut juga, tapi raja-raja Filistin bilang, orang tidak percaya pada Daud. Tuhan masih sayang pada Daud, sehingga Daud pulang. Kalau Tuhan yang sayang, Tuhan saya biar dia berperang. DP istri sebelah di mana dia tahu. Saat itu saudara-saudara, orang baca di pasalnya yang ke-29, Daud sadar dia tetap menaruh kepercayaan kepada Allah di saat dia dalam keadaan terjepit. Rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Dia bilang saya tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Akhirnya karena Tuhan mengasihi Daud, Tuhan menegur Daud agar supaya Daud bisa kembali ke jalan atau ke posisi yang benar. Akhirnya ringkas cerita saudara-saudara, istri dan istri-istri prajuritnya mereka dapat kembali karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang saya katakan tadi. Setiap orang percaya bukan tidak mengalami masalah dan pergumulan. Semua kita yang ada, pribadi lepas pribadi ada pergumulan. Tetapi syukur bagi saudara dan saya, kalau saudara saya mengambil keputusan yang tepat, maka langkah hidup saudara akan menjadi berhasil. Saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara saya ambil contoh beberapa orang yang mengambil keputusan keliru. Pertama saudara, Yunus. Semua orang so tahu cerita Yunus. Bagaimana Yunus itu mengambil keputusan yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan suruh pergi di Nineve, dia lari ke Tarsis. Secara manusia saudara, dia hamba Tuhan, asih. Kenapa? Yunus takut. Di Nineve sana firman Allah katakan orang jahat-jahat. Sebaiknya saudara telah baca Yunus pasal pertama.
Yunus pasal pertama, mulai ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia kira Tuhan yang tahu ada di mana. Lari. Tuhan suruh ke sana, tapi dia pilih situ. Pergi Niniwe, karena apa? Takut. Seakan-akan dia tidak meyakini bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melumpuhkan saudara dan saya dalam keadaan apapun, situasi apapun. Kalau kita tak berserah sesungguhnya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Bukankah saudara saya terkadang habis putus asa, putus harap, tetapi di saat kita berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan memberi pertolongan bagi saudara dan saya. Seperti ini Yunus, dia lari, dia kira so bebas dari pandangan Allah. Hingga kita ini saudara mengatakan bahwa di tengah laut tuh kapal yang dia naikkan ombak pukul dan hampir-hampir tenggelam. Cari-cari, ini Yunus tak sono di bawah. Bayangkan saudara, ini kapal semua tenggelam, Yunus tak sono di bawah. Bukan main Yunus ini tukang tidur sekali loh. Tapi pikir-pikir, aduh, sadar sekali udah bersama dengan Yunus. Tuh kapal semua tenggelam, dia tidur. Karena apa? Merasa bersalah, jadi dia pusing. Cari, akhirnya dia mengaku. Karena kita bersalah. Jadi itu kapal Yunus, buang. Tetapi Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan mengasihi Niniwe, maka Allah mengutus ikan besar untuk telan dia. Secara logika saudara, tidak mungkin orang masuk. Tapi inilah Allah kita, yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, maka Yunus dimuntahkan di Niniwe. Akhirnya dia sadar. Dia memberitakan firman Allah. Dalam hatinya apa? Tuhan, tak bilang kok begini, akhirnya begini. Yunus mau dibinasakan, tetapi Tuhan sangat mengasihi umat manusia. Jadi saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, keputusan kita menentukan masa depan kita. Seperti contoh tadi, ada satu lagi saudara, Elia. Orang so tahu ini Nabi Elia. Membaca di dalam Satu Raja-Raja 19. Satu Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala dilakukan Elia dan pria, Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari berjalan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah waktu, ambilnya nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini perkataan Elia. Karena apa? Takut. Sedangkan saudara di pasal sebelumnya, bagaimana dengan kuasa Allah, Nabi Elia mendemonstrasikan antara
dan Allah. Sehingga dia bisa membunuh ini Nabi Balaam 400 orang. Maka Ahab memberitahukan kepada Isabel. Isabel itu Ahab istri, seorang wanita yang mengeluarkan perkataan Elia takut. Sebenarnya Elia itu tujuannya ke Gunung Horeb sama dengan Yunus, tapi ini dari Tarsis. Ini dia di hutan. Dia hanya terus di Horeb, saudara. Karena takut. Apa dia sudah lupa? Baru saja Allah menolong dia, menyatakan kemakuasaan Allah, mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi baru perempuan yang bilang, kalau ngana sama dia waktu kita dia nak bunuh pengana. Oh, dia langsung takut. Jadi saudara-saudara sekalian, kita juga hidup di dunia ini penuh dengan ketakutan. Apalagi saudara di COVID. Saya tidak tahu nih tahun ini habis Omikron apalagi saudara-saudara. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, jaminan firman Allah bahwa Allah akan menyertai saudara dan saya. Orang-orang yang percaya akan terlindung, akan masuk dalam rancangan Allah, yaitu hidup masa depan, hidup dengan baik dan damai sejahtera kita miliki. Karena kita berpikir secara manusia bagaimana Allah mau begitu. Tapi inilah Allah kita, tidak terjangkau dengan kebenaran manusia. Dan itu banyak kali kita sudah rasakan. Di saat kita kekurangan, di saat kita sakit, di saat kita mulai pergumulan hidup yang lain, kita berseru kepada Tuhan, dan tepat waktunya Allah menyatakan pertolongannya. Inilah kebanggaan bagi orang percaya. Memang kadang-kala kalau membandingkan dengan orang luar, kadang-kala trauma pikir orang lebih enak. Tapi itu pemikiran yang salah. Itu cuma kelihatan. Orang yang tahu dompet hidup, dompet pikiran. Tapi orang kalau berjalan dengan Allah, bersama dengan Allah, menaruh harapan pada Allah, kita ada damai dan sukacita. Yang orang yang dapat kasih, dia yang dapat mencuri. Kalau dia dapat mencuri, harta dia bisa mencuri. Tapi itu damai dan sejahtera yang Allah kasih pada orang. Firman Allah bilang bukan seperti dunia yang kasih. Amin. Kalau dunia yang kasih sama kau tonton di televisi melawak-lawak. Dorang bisa tahu penonton, penonton kau senang. Orang yang tahu. Tapi kalau itu damai dan sejahtera Allah kasih, bukannya ada apa-apa, ada. Pas-pasan, orang bersuka cita, mensyukuri. Jadi ini dua contoh yang keliru mengambil keputusan. Sekarang saya mau beri contoh dua tokoh Alkitab yang mengambil keputusan yang bijaksana, yang berkenan kepada Tuhan, yang sejalan dengan kemauan Tuhan. Pertama-tama saudara, semua kita tahu di cerita Esther, Ratu Esther. Saudara-saudara sekalian, yang mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu dia mendengar berita bahwa Haman akan memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di benteng Susan, maka Mordekai ini menjadi sangat pedih hatinya. Sehingga Mordekai tulis firman Allah bahwa dia memakai pakaian kabung. Orang kau pakai begitu dia mau masuk istana. Esther bilang, Pak Sida, tolong dia tanyakan ke Mordekai, kenapa dia begini, bawa tu baju supaya dia boleh masuk sini istana. Tapi dia tidak terima. Esther bilang, kenapa ini Mordekai tidak terima? Apa sebenarnya yang dia pikirkan dalam pemikiran Esther? Esther sumpah dia Sida satu. Tapi kita tanya pada dia. Saudara-saudara, lebih baik orang baca bersama-sama. Kita buka bersama-sama dalam Esther pasal 4. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala dari itu, ia mengenakan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota
dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika ada yang lain yang sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati Ester, sang ratu. Lalu dikirimlah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya tinggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja ditetapkannya. Baginda mengenali dia lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebenarnya itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbenaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memudahkan mereka diserahkannya kepada Hatta supaya diberitahukannya kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam keadaan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tetapi setelah Hatta mendengar pada Mordekai tidak terima. Dia bilang sama Ester bahwa jangan anggap ngana di istana kau ngana yang membinasa. Sekalipun engkau tidak menolong kami, ada yang lain menolong kami. Kita lihat iman dari Mordekai. Mordekai bilang, sekalipun Ester yang menolong, tapi ada yang lain akan menolong kami. Siapa? Selain Allah. Tetapi dalam ayat selanjutnya, akhirnya Ester mengalah dan dia katakan kepada Mordekai, kumpul semua orang Yahudi, berpuasa berdoa 3 hari 3 malam, nyana makan nyana minum, berdoa untuk saya, sekalipun saya harus mati berdoa. Tetapi kita lihat bagaimana mujizat Allah, pertolongan Tuhan. Setelah itu dalam pasal 5 Ester menghadap raja. Yang tadi kita sudah baca bahwa kalau mau menghadap raja, kalau rajanya kasih lihat tuh tongkat itu, jangan berani. Hanya satu hukuman, mati. Siapapun dia. Tetapi karena kuasa doa dan puasa, Ester diberi keberanian untuk menghadap raja. Dia berdandan pakaian ratu, dia jalan-jalan di depan bilik istana. Raja lihat, raja langsung tunjuk. Inilah pertolongan Tuhan. Satu keputusan yang tepat, yang Allah kehendaki, perjalanannya mulus, sekalipun mengandung resiko yang besar. Kamu pikir, oh kita kok di istana, ratu lagi. Tapi sama dengan Mordekai bilang, jangan harap ngana dengan keluarganya yang mau mati, karena undang-undang sudah dikeluarkan di seluruh daerah jajahan benteng Susan bahwa semua orang Yahudi dipunahkan. Jalan satu-satunya ini, Ester harus menghadap raja dengan berpuasa dan berdoa. Ester boleh dipakai Tuhan dan raja boleh berkenan kepada dia. Dan pada lanjut cerita ini, Haman yang tadinya merencanakan kejahatan bagi bangsa Yahudi, akhirnya tiang 50 meter yang dia sedia bahwa Mordekai, dia yang digantung situ. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang mampu mengadakan segala-galanya. Apa yang orang perlu takutkan? Memang terkadang ada rasa gelisah kita katakan, begitulah kehidupan orang percaya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tetapi mari kita berdoa agar supaya kita tetap iman percaya kita tetap. Jangan mau ke bawah.
sampai ke bawah. Inilah iblis bisa memakai cara-cara seperti malaikat. Kita bilang menyamar seperti malaikat. Kalau dulu sama dengan singa mau terkampa Pak Simpson, sekarang sama dia malaikat. Dia masuk di gereja-gereja. Saudara, saya ada cerita, saudara. Saya sering cerita. Saya, saudara, tidak anti dengan HP. Ini ada hamba Tuhan yang bercerita. Dia masuk gereja pusat, saudara. Sementara bawa khotbah, dia kira tuh dia teman di sebelah. Oh, dia berarti asik. Ada baca-baca firman Tuhan. Dia ngomong, aduh, siapa ini? Nah, bertentangan lagi dengan dia. Dia lihat. Nah, ini iblis masuk di gereja-gereja menyerupai malaikat. Halus. Hati-hati, saudara. Saya bilang, bro, baru potong di gerejanya anak. Orang gak buka HP, lihat kita. Oh, ini kita tak kaget, bro. Di gereja pusat. Aduh. Saya bilang, ini iblis masuk menyamar seperti malaikat. Halus. Tidak dapat tahu. Tapi potong di gerejanya anak. Semua tekun mendengar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, orang dapat kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini. Orang ini mesti bergumul di dunia ini. Nah, cuma membadikan. Orang Kristen bekerja. Ya mau tunggu tuh roti mau turun dari langit. Hitler mau kasih. Orang punya Allah yang hidup, yang mampu menghidupi saudara dan saya. Sampai saat ini saudara dan saya banyak mengalami sakit penyakit, tapi puji Tuhan sampai sekarang terus sehat-sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi, seorang Raja Yosafat. Orang tahu bagaimana kepahlawanan Yosafat. Di saat berita datang kepada dia, sampaikan kepada Yosafat jadi takut. Karena apa? Dua bangsa datang serang dia. Bangsa Amon dan Moab. Tambah lagi satu pasukan dari Minium. Aduh, Yosafat takut. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, dia mengambil keputusan. Rakyat, mari kita berdoa. Amin. Dia berdoa. Tulis firman Allah. Firman Allah katakan, kamu hanya menonton saja. Karena kalau kita baca di dalam 2 Tawari 20, saudara-saudara, di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel menghadapi Moab dan Amon ini. Dorang hanya menyanyi. Cuma lihat Tuhan bikin dorang Amalek serang pada orang. Akhirnya Moab dan Amon baku bagi. Dorang sampai di lembah peninjauan, so mati semua. Kurang lebih angka mati jalan-jalan. Tapi dia rupanya ketika dulu orang berperang bawa barang, unta-unta apa semua, baju apa dan apa. Jadi kalau serta daun kalah, ini menang, amin, itu barang-barang bawaan harta. Jadi Yosafat, Tuhan bilang turun. Karena satu keputusan yang tepat, berpuasa dan berdoa. Mari saudara, di hari-hari ini saudara sekalian, kita tidak ada tempat gantung yang lebih hebat daripada Tuhan. Kita tidak bisa berharap kepada sesama manusia. 1-2 kali kita bantu, ketiga kali kita apa? Kita semua bangkit kerja kuat. Itu manusia, tapi Tuhan Tuhan panjang sabar, berlimpah kasih setia. Kita sudah dengar firman Allah, bagaimana pertolongan Tuhan, kedahsyatan Allah kita menolong hamba-hambanya, menolong umat-umatnya dalam situasi secara manusia akan mati, akan hancur. Tetapi inilah Tuhan. Jadi orang tidak salah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang selalu menghibur saudara dan saya, yang selalu memberikan jalan keluar apabila saudara dalam menghadapi situasi. Jangan orang lihat orang lain. Sama khotbah minggu lalu, jangan orang lihat orang berkeberhasilan. Orang syukuri saja yang Tuhan kasih buat orang. Berarti memang cuma itu Tuhan. Kalau orang lebih sungguh-sungguh, tentu Tuhan lebih tambah. Doa Bapak kami kan cuma ada bilang,
makanan kami secukupnya. Sekarang tak mau tanya, apakah saudara-saudara pernah makan di rumah itu di meja habis? Terasa enggak? Lebih atau? Nah itu, lebih. Nggak pernah habis. Masih lapar? Oh, so habis. Bukan cuma secukupnya, tak lebih-lebih lagi. Nah ini teman Tuhan. Berkat Allah besar, tapi kadangkala orang yang tahu mengatur, pengaturannya kalah. Maka saya katakan biar memberi berkat doi satu gereja ini, bertorang amor sana sini, habislah. Banyak contoh-contoh saudara. Pak kita pergi kompleks sana saudara, dia jual rumah, saudara rumah dia jual. Dia punya orang petampah. Dia pesta. Akhirnya beli oto jual ulang. Kasihan kan orang begitu. Tuhan suka sih, dia jual. Hidup pesta-pesta. Hampir tinggi pesta. Bro, acara. Makasih. Aku undang, mesti pergi. Tapi lama saya pikir-pikir, aduh masih. Nah, jadi main-main akhirnya habis. Mobil yang dia beli habis juga. Jadi kalau orang sama-sama dengan Tuhan selalu Tuhan kasih hikmat buat orang. Bagaimana orang mau atur itu berkat Tuhan. Amin. Kalau selebih tolong salurkan di pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita baca di Alkitab, yang lebih banyak diberkati memberi dalam kesusahan. Ini bujana. Itu derma itu bujana. Dalam kesusahan, pas-pasan kau kasih untuk Tuhan. Lebih berkat lebih besar. Bagaimana sulit saudara kan? Kau tidak punya iman sulit. Kau kita mau apa sawanda? So habis. Itu manusia. Tapi kalau kita melangkah berjalan bersama Tuhan dengan firman Allah siang hari ini boleh membuka wawasan pikiran kita, iman percaya kita agar supaya kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, demikianlah firman Allah pada siang hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang lebih menjelaskan lagi. Saudara boleh bilang haleluya. Saya ingat suatu cerita di Perjanjian Lama ketika Elia pergi ke Sarfat, dia lari dari apa itu perempuan itu Elia lari dari permaisuri Ahab. Dia pergi di gunung Tuhan, kemudian akhirnya dia sampai di Tirus, di daerah Tirus itu. Dan saudara-saudara, di sana dia ketemu seorang wanita. Dia bilang, "Beki agar kita kue apa? Kita mau makan." Dia bilang, "Demi Tuhan, kenapa itu tepung sisa itu tuh beki buat orang dan minyak sedikit orang makan pun mati." Elia bilang, "Buatkanlah buat aku lebih dahulu." Boleh bilang haleluya? Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan keistimewaan yang luar biasa, tapi saudara-saudara itu adalah janji Tuhan bagi kita. Wanita itu memberi untuk Tuhan lebih dahulu dan Tuhan memberkati apa yang ada padanya sehingga tidak pernah habis. Boleh bilang haleluya? Mari kita bangun diri. Rumah hidup
mendengarkan bagaimana orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan berarti kita tidak menghadapi kesulitan, bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan, karena kesulitan dan tantangan itu adalah bagian dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam anugerah Tuhan dan kita menghadapi tantangan, maka kita dimampukan Tuhan untuk menang. Haleluya, haleluya. Seorang raja yang namanya Nebukadnezar, saudara-saudara, ketika dia mengikuti perintah raja, perintah Tuhan lewat Nabi Daniel, maka hanya 1 tahun dia mengerjakannya. Tapi ketika tahun berikut dia berjalan menurut kehendaknya, maka Tuhan menghukum dia. Haleluya. Mari kita menyanyi Ku Mau Hidup turun kepada kita. Ku mau hidup menjadi penghiburan bagi kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang telah membawakan berita firman-Mu, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan pakai dia dengan heran, manapun dia berada Tuhan, biar kiranya dia menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan program persamaan yang kedua. Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi, berkati sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum saudara membawa persembahan, ada satu yang hendak saya sampaikan. Coba saudara perhatikan, kalau hamba Tuhan menyampaikan berita firman Tuhan lewat kitab perjanjian lama, seperti tadi, semuanya lewat kitab perjanjian lama. Dan ingat baik-baik, cerita-cerita kehidupan dalam kitab perjanjian lama bisa diterapkan dalam kehidupan kita sekarang. Boleh bilang haleluya? Kalau dalam kitab perjanjian baru, maka itu langsung berpoin. Tetapi kalau dalam kitab perjanjian lama, perumpamaan, cerita-cerita tentang kehidupan yang kita bisa lihat dan nikmati, dan bagaimana kita menerapkannya. Tapi kalau dalam kitab perjanjian baru, maka saudara-saudara, kata-kata itu pendek-pendek tetapi sungguh luar biasa. Boleh bilang haleluya? Jadi mari kita rajin-rajin baca firman Tuhan dan ingat-ingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Terima kasih. Mari kita menyanyi dan kita bawa persembahan.